Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 di pembelajaran seni musik. Salam prokes, kenakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif, optimis, dan tetap semangat dalam berkarya. Tuhan senantiasa beserta kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang seni musik. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa absen di kolom komentar pada Google Classroom. Jangan lupa untuk absen di Google Classroom. Dan presensi kalian nanti akan saya pindahkan ke buku presensi manual. Jadi seandainya nanti kalian yang sudah absen, kemudian tiba-tiba nama kalian hilang, itu berarti sudah tak pindahkan ke buku presensi manual. Oke. Pada minggu kemarin kita sudah berbicara tentang fungsi musik. Nah, tugas kalian kalau nggak salah adalah fungsi komunikasi. Beberapa di antara kalian sudah mengumpulkan tugas, dan saya mengingatkan kepada kalian yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan tugasnya. Karena ini sangat penting dan akan menambah nilai kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berbicara tentang musik tradisi. Tradisional, kalian pasti sudah mengenal atau mendengarkan kata-kata itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan musik tradisi? Oke, sebelum kita pada pokok pembahasan, kita lihat video berikut. Nah, demikian tadi sebuah karya musik dari mangkok bakso. Nah, sebuah karya musik yang dihasilkan dari memukul mangkok
bakso. Kalau kita cermati bahwa suara tadi adalah jenis musik tradisional Bali. Jadi suara yang dimainkan di mangkok tersebut adalah jenis musik tradisi Bali. Tapi medianya menggunakan alat modern, alat non musik, yaitu dari mangkok. Itu termasuk produk alat modern mangkok. Tapi kemudian ditabuh sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa, dengan memberikan nada yang berbeda, kemudian ketika dimainkan terdengar alunan musik Bali. Nah, dalam hal ini yang tradisi adalah tonnya, suaranya yang keluar, tapi medianya modern. Nah, karya-karya yang begini itu disebutnya musik eksperimentatif. Musik eksperimen, jadi mencoba memainkan musik yang tidak lazim atau tidak linear. Kita lanjutkan pembelajaran berikut. Oke, lanjut. Jadi seni tradisi itu adalah sebuah karya seni yang diciptakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi seni tradisi yang dalam hal ini adalah musik tradisi adalah sebuah karya musik yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, tentu ini akan menjadi sesuatu yang unik karena ada ciri-ciri dari musik tradisi itu yang tidak dimiliki oleh jenis musik lain. Apa ciri-ciri itu? Yang pertama adalah biasanya diciptakan anonim biasanya. Artinya tidak diketahui siapa penciptanya. Yang pertama. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Bersifat kedaerahan. Oleh karena itu kita banyak mengenal musik tradisi Jawa, kemudian musik tradisi Betawi, kemudian ada musik tradisi Papua, dan masih banyak tempat-tempat lain yang memiliki karya-karya musik tradisi bersifat kedaerahan atau bermuatan lokal. Karena bersifat kedaerahan, maka karya musik tradisi liriknya menggunakan bahasa daerah setempat. Liriknya menggunakan bahasa daerah setempat. Musik tradisi Sunda akan menggunakan bahasa Sunda, musik tradisi Jawa akan menggunakan bahasa Jawa. Begitu juga dengan daerah lainnya. Jadi bersifat kedaerahan atau bermuatan lokal. Yang ketiga, biasanya tidak menggunakan partitur nada. Tidak menggunakan partitur nada. Jadi diajarkan secara lesan dan bersifat turun-temurun. Satu contoh misalnya, ketika orang-orang zaman dulu atau nenek, kakek-kakek kita zaman dulu itu berkumpul, ketika mereka mungkin di pos ronda atau berjaga malam, kemudian ada salah seorang yang bersenandung melakukan sebuah tembang, nah yang lain mendengarkan. Nah, berulang-ulang hal itu terjadi sehingga kemudian dihafal oleh teman-temannya dan teman-temannya menirukan tembang itu tanpa ditulis nadanya, dan liriknya dihafal kemudian dikumandangkan, kemudian ditembangkan. Berikut sampai generasi
ke generasi, sehingga kemudian tembang itu atau lagu itu kemudian menjadi dikenal dan keberadaannya kemudian sangat dikenal oleh masyarakat dan akrab dengan kehidupan masyarakat. Nah, itu kalian tentu pernah mendengar lagu-lagu tradisi Jawa, banyak di situ yang kita dengarkan lagunya tapi tidak diketahui penciptanya karena bersifat anonim. Tidak menggunakan partitur nada, tidak ditulis nadanya. Kalau toh akhirnya ditulis nadanya itu adalah pada perkembangan zaman berikutnya, ketika kemudian orang berusaha melestarikan seni tradisi itu, kemudian dibuat partitur nada. Nah, pada awalnya tidak ada gagasan atau pemikiran ketika penyebaran lagu tradisi itu ditulis dengan partitur nada. Dan diajarkan secara lisan. Diajarkan secara lisan. Karena seni musik tradisi otomatis berikutnya ciri-cirinya adalah menggunakan alat musik tradisi. Menggunakan alat musik tradisi yang dikenal di wilayah setempat atau di daerah setempat. Kita tengok misalnya musik Degung Sunda atau musik angklung, kulintang di Sulawesi dan sebagainya. Menggunakan musik-musik tradisi. Di Jawa kita menggunakan perangkat gamelan dan sebagainya. Dan itu semua adalah produk lokal, bersifat kedaerahan. Itu yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian ingat tentang ciri-ciri musik tradisi. Untuk pembelajaran kali ini, seni musik tradisi, tolong kalian bisa mencari bahan lebih banyak lagi di internet atau di buku-buku yang lain untuk menambah materi kalian. Dan ingat, sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian yang belum mengumpulkan tugas untuk segera dikumpulkan. Nanti kalian akan diingatkan. Kalian yang tidak mengumpulkan sudah saya laporkan kepada mantan Presiden Amerika Donald Trump. Nanti akan nagih kalian tugas-tugas itu. Oke, salam sehat, salam prokes. Ketemu minggu depan. Tetap semangat belajar dan berkarya. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, tetap saya tunggu dan segera kumpulkan karena akan saya